warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Untuk memastikan apakah Nabi Ibrahim ini betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Nabi Ibrahim ini betul-betul iman, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji kembali, yakni untuk mengorbankan seorang anaknya yang selama ini tidak didapatkan, tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian TV ada di Jalan Raden Saleh, ada tuh ya, masih Depok, ada di Musola Asia ya, Asia. Sekarang jumpa dengan Bapak Ketua Ustadz Zain dan juga Ketua RW yang ada di lingkungan sini. Ya, selama ini kan tidak pernah kita melakukan kegiatan yang sebebas ini karena corona. Nah, sekarang sudah dibebasin, artinya sudah inilah agak bebas. Coba kesan dari Pak RW nih, Pak RW dan seperti apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengurus lingkungan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, pada Ketua DKM Musola, bahwa lingkungan kami ini sangat-sangat terbantu dengan adanya ceramah dari Bapak Ustadz. Mudah-mudahan ini sebagai ladang ibadah buat Pak Ustadz, buat DKM, agar lingkungan kami di sini terus maju. Amin. Guyup rukun, kompak, sesama umat muslim. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi Nyambung daripada Bapak RW, pesan daripada saya sebagai tokoh masyarakat ya, belum jadi ketua DKM ya, belum istilahnya, karena di sini saya bermaksud untuk melayani ya, bukan dilayani. Maksud melayani itu apa? Saya menampilkan ustadz-ustadz dari luar untuk memberikan ceramahnya, memberikan tausiah bagi warga kita ini nih ya, yang akhirnya apa, dari ceramahnya itu warga kita ini, warga RT 6 ya, RW 09, RT 2 juga ya insya Allah menjadikan lebih baik ya di dalam apa namanya, bermasyarakat, berjamaah di musola ya. Itu kami sebagai tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih nih kepada ustadznya, ustadz yang telah memberikan ceramahnya. Mudah-mudahan ya itu menjadikan ladang pahala kita nanti kelak kita dapatkan di akhirat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan imam insyaallah saya sendiri, sedangkan waktu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur hanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini, pagi yang cerah ini, pada hari Ahad, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita selaku umatnya, yakni untuk melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan kehadiran kita dan apa yang telah kita lakukan mendapatkan ridha dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pagi ini sudah kita saksikan dan kita dengarkan bersama tautan seruan takbir, tahmid, tahlil yang diucapkan saudara-saudara kita, baik itu di lingkungan kita, bahkan seluruh dunia, untuk menyampaikan, untuk memproklamirkan, membacakan lisan kita, yaitu membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal
yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Idul Adha yang kita lakukan dari tahun ke tahun kita laksanakan, di mana Idul Adha ini berkaitan dengan saudara kita yang melakukan ibadah haji di tanah suci sana. Kita sebagai umat Islam yang tidak berangkat ke tanah suci untuk melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa, kita melaksanakan kurban, dan sekarang kita melaksanakan sholat Idul Adha. Dari rentetan ibadah kita yang sudah kita lakukan 3 hari yang lalu, mulai namanya dikatakan niat puasa kita dari Tarwiyah, dari Arafah sampai hari ini kita untuk melanjutkan daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok miniatur keluarga yang patut kita contoh, yang patut kita teladani sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 124.000 nabi dan 315 rasul. Dari beberapa nabi yang wajib kita imani, hanya 5 nabi ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nabi yang dikatakan, yang dikenal adalah ulul azmi, di mana nabi dan rasul yang diberikan gelar ulul azmi itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menancapkan keimanan, ketabahan dalam menyampaikan dakwahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentunya kita melaksanakan pada pagi ini, salah satu syariat yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok manusia, bukan makhluk lain, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah bukan malaikat Allah, bukan makhluk-makhluk lainnya. Beliau adalah sama dengan kita. Nabi Ibrahim adalah makan, Nabi Ibrahim juga tidur, Nabi Ibrahim juga bekerja sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dicontoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni seorang sosok nabi yang betul-betul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan, untuk membesarkan dirinya sebagai bapa tauhid, yang tauhidnya betul-betul terhujam dalam hatinya yang paling dalam, di mana cobaan dari cobaan silih berganti yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menguatkan daripada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal adalah sosok yang dermawan. Kedermawanannya bukan tidak ada alasan, karena memang beliau adalah orang yang keras hati, yang kaya-kaya di zamannya, sehingga beliau tidak sayang-sayang, dan memang beliau bukan orang yang penyayang terhadap harta, terhadap urusan dunia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
terhadap sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim sehingga mendapatkan kekaguman daripada semua makhluk, baik itu di langit maupun di bumi. Salah satu kedermawanan dan amaliyah yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam adalah kedermawanannya ketika dia mengorbankan sebagian hartanya. Beliau yang sangat banyak, dikatakan sangat banyak daripada peliharaannya ketika itu. Dia memiliki ribuan daripada kambing, dia juga memiliki ratusan daripada onta. Dia di satu kesempatan mengorbankan 1000 kambing dan 300 onta, sehingga mendapatkan pujian daripada sesama manusianya, sesama hadetolannya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya. Namun Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung ujub, tidak langsung besar kepala, tidak langsung takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berkata, ini adalah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Miniatur keluarga ini sebenarnya yang harus dicontoh pada kita, karena Nabi Ibrahim adalah di samping seorang yang dermawan, dia adalah seorang sosok ayah kepada keluarga yang betul-betul bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia arif dan bijaksana, dia memahami dan dia menyadari bahwa sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, semua yang dilakukan terhadap keluarganya akan dipertanggungjawabkan besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sosok Ibrahim, keluarga pastinya memiliki istri dan memiliki anak. Istri yang dinikahkan, yang dibina, yang dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang istri yang soleh, yang memang menjadi harapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Dia apapun yang diminta, bahkan tidak diminta pun, tidak disuruh pun, tidak diperintah oleh Nabi Ibrahim sang suami, dia yang penting tidak melanggar aturan-aturan agama, yang penting tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan atas inisiatif sendirinya. Nabi kita Ibrahim alaihissalam tentunya begitu ada seorang anak dan istri, beliau adalah memiliki seorang anak yang soleh. Seorang anak yang soleh ini yang bernama Sayyidina Ismail. Ismail seorang putra yang memang ditunggu-tunggu oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau sudah lama tidak mendapatkan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedermawaannya, dengan kesolehan ketaatannya, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan harta, dia lulus, diuji dengan ibadah ketaatan lainnya, lulus, yang jauh dengan kaitannya dengan fisik kemanusiaan, yang tidak ada kaitannya darah kemanusiaan. Akan tetapi Allah untuk memuji yang terakhir kalinya, untuk memastikan apakah Nabi Ibrahim ini betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Ibrahim ini betul-betul iman, betul-betul bertambah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, diuji kembali, yakni untuk mengorbankan
ini tidak didapatkan, tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih, mengorbankan anaknya, bukan semata-mata Allah tidak manusiawi, tidak tahu, tidak sayang terhadap hambanya yang namanya manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, bukan. Itulah adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim diuji demi ujian, lulus semuanya, sehingga Nabi Ismail betul-betul menjadi anak yang soleh yang senantiasa dipintanya oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika itu, Rabbi habli minas sholihin. Sekarang bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita tentunya harus betul-betul dididik, minimal mengikuti apa yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimahumullah. Semua keterangan ini, semua kisah-kisah daripada Nabi yang kita imani berada dalam Al-Quran Karim, dengan adanya Al-Quran sebagai panduan kita, sebagai pedoman hidup kita yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita terakhir, dan kita sebagai umatnya tentunya patut kita contoh dan patut kita tiru apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan, menyerukan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga di situ ada seorang ayah, ada seorang istri, ada seorang ibu, dan juga ada seorang anak. Tiga insan dalam keluarga itu yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang ibu. Namun seorang ibu yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang harus bijaksana, yang harus bijaksana untuk mengatur keluarganya, tidak semena-mena sebagai kepala keluarga main perintah saja, sehingga tidak asing lagi saat ini seringkali mendengarkan seorang istri merasa sebagai pembantu di rumah tangganya sendiri. Dia seorang pencuci pakaian, menyapu rumah, beres-beres semuanya, mendidik anak, memasak dan lain sebagainya, sehingga yang ada di mindset, di otak, di kepala seorang istri sebagai pembantu. Jangan sampai seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidiknya. Di sana adalah ada kasih sayang di antara kedua insan, antara suami dan istri. Jadi kalau kita betul-betul mencintai keluarga kita, bukanlah cinta itu karena kita menyenangi seseorang, kita senang, kita bahagia, akan tetapi cinta yang kita bangun, kebahagiaan yang kita bangun adalah kebahagiaan di antara kedua belah pihak. Kita mencintai istri kita bukan hanya kita yang senang, bukan kita mencintai anak kita, bukanlah hanya kita yang senang. Cinta yang kita bangun adalah kedua belah pihak.
istri harus merasa senang, suami harus merasa senang, begitulah anak kita harus semuanya merasa senang. Dan jangan sampai merasa di dalam rumah tangga kita ada yang merasa terhina, ada yang merasa menjadi ratu, menjadi raja, menjadi kesayangan. Tidak ada, semuanya sama kalau dasar kita dibangun oleh cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil wahidil wahdah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa taqassana wa ta'abudana wa kamil nafsana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimis shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardh wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma fa'alna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Ada ini, ada YouTube-nya. UJN TV. Ya boleh nih, cek tanya Pak RW komentarnya pesannya di ini kan anu sih habis corona seperti apa antusias masyarakatnya kan selama ini nggak pernah ini. Pemirsa UJN TV saat ini Idul Adha. UJN TV ada di Jalan Raden Saleh, ya masih Depok, ada di Musola Asia ya. Asia. Sekarang jumpa dengan Bapak Ketua Ustadz Zain dan juga Ketua RW yang ada di lingkungan sini. Ya selama ini kan tidak pernah kita melakukan kegiatan yang sebebas ini karena corona. Nah sekarang sudah dibebasin, artinya sudah inilah agak bebas. Coba seperti apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengurus lingkungan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, pada Ketua DKM Musola, bahwa lingkungan kami ini sangat-sangat terbantu dengan adanya ceramah dari Bapak Ustadz. Mudah-mudahan ini sebagai ladang ibadah buat Pak Ustadz, buat DKM, agar lingkungan kami di sini terus maju. Amin. Guyup rukun, kompak, sesama umat muslim. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi Nyambung daripada Bapak RW, pesan daripada saya sebagai tokoh masyarakat ya, belum jadi ketua DKM ya. Belum istilahnya, karena di sini saya bermaksud untuk melayani ya, bukan dilayani. Maksud melayani itu apa? Saya menampilkan ustadz-ustadz dari luar untuk memberikan ceramahnya, memberikan tausiah bagi warga kita ini nih ya, yang akhirnya apa, dari ceramah itu warga kita ini, warga RT 6 ya, RW 09 RT 2 juga ya insya Allah menjadikan lebih baik ya di dalam apa namanya, bermasyarakat, berjamaah di musola ya. Itu kami sebagai tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih nih kepada ustadznya, ustadz yang telah memberikan ceramahnya. Mudah-mudahan ya itu menjadikan ladang pahala kita nanti kelak kita dapatkan di akhirat. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.